saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita mulai saja perkuliahan kita. Jadi hari ini kita akan belajar mata kuliah metodologi penelitian, teman-teman. Yang di mana mata kuliah ini nanti kita akan mempelajari hal-hal yang berkaitan tentang metodologi penelitian, yang dimana nanti harapannya dari mata kuliah ini teman-teman nanti bisa belajar mengenai tentang apa-apa saja yang dibutuhkan dalam penyusunan atau bekal untuk menyusun skripsinya teman-teman gitu ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan, kemudian bagaimana administrasi kesehatan itu di dalam konsep metodologi penelitian kesehatan. Nah, apa-apa saja nanti keilmuan-keilmuan di dalam apa namanya administrasi kesehatan gitu ya, yang bisa kita teliti gitu. Baik, yang pertama kita belajar atau kita mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu ya teman-teman bisa digambarkan dalam sebuah kerangka pohon ya, dalam sebuah pohon. Ilmu pengetahuan itu bisa digambarkan ada akar pohonnya, kemudian ada batang, kemudian ada ranting ini ya, kemudian ada daun-daun. Nah, seringkali yang kita ketahui tentang ilmu pengetahuan itu kan apa yang kita ketahui ya. Pengetahuan berasal dari kata tahu, apa yang kita ketahui. Nah, apa yang kita ketahui ini ternyata seringkali berawal dari daun-daun gitu ya, hanya detail-detail teknis aja gitu ya. Tapi kita mengabaikan apa yang disebut dengan prinsip-prinsip dasar dari ilmu pengetahuan itu gitu ya. Nah, kalau dalam pohon, prinsip-prinsip dasar itu diartikan digambarkan sebagai batang pohon gitu. Artinya apa di sini ketika kita mempelajari sebuah ilmu pengetahuan, bukan hanya detail-detail teknis saja gitu ya. Karena detail teknis itu nanti akan banyak dan mustahil setiap manusia itu mampu memikirkan keseluruhan detail-detail teknis dalam satu ilmu pengetahuan. Contoh misalnya ilmu pengetahuan tentang kesehatan. Mustahil satu orang manusia itu memiliki keilmuan, dia bisa memiliki background kedokteran gitu ya, ilmu kedokteran, keperawatan, kesehatan masyarakat, kebidanan. Artinya dia menguasai ilmu keseluruhan gitu ya, itu sangat mustahil. Sehingga memang ketika memang hanya detail-detail teknis gitu ya, yang banyak gitu ya tentang ilmu kesehatan tadi, baiknya gitu ya kita mempelajari yang disebut dengan prinsip-prinsip dasar kesehatan dulu. Prinsip-prinsip dasar kesehatan itu apa sih gitu ya. Misalnya kalau di dalam administrasi kesehatan itu detail teknisnya, prinsip dasarnya apa? Ya ilmu kesehatan masyarakat misalnya seperti itu ya, ilmu kesehatan publik gitu ya. Ilmu tentang pelayanan kesehatan gitu. Pelayanan kepada kesehatan kepada masyarakat itu prinsip-prinsip dasarnya. Nah, kemudian tadi ketika digambarkan sebagai pohon gitu ya, ternyata detail-detailnya tadi sangat banyak gitu. Satu contoh gitu ya, misalnya di dalam ilmu kesehatan saja, di dalam misal satu contoh di dalam satu rumpun ilmu kesehatan saja itu banyak ternyata detail-detail teknisnya. Di sana ada psikologi gitu, ada mempelajari tentang demografi kesehatan juga ada ya. Politik kesehatan juga ada sosiologi hukum, nanti kita mempelajari tentang etika kesehatan, sosiologi kesehatan, komunikasi kesehatan, antropologi kesehatan, statistik dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ketika ini misalnya dirumpunkan sebagai batangnya A, B, C ya. A ini misalnya dia bicara tentang sejarah itu ya, keseluruhan sejarah, kesastraan, filsafat gitu misalnya. Sana ada pengetahuan hukum, ada kesastraan, ada antropologi budaya, ada teologi gitu. Tapi kita bicara misalnya tentang sains gitu ya. Sains di sana ada kedokteran, ada ekologi, ada biologi, astronomi,
fisika, mekanika, kimia gitu ya. Ini detail teknisnya. Sehingga setiap orang itu paling hanya bisa menguasai satu detail teknis, itu yang seperti saya sampaikan tadi ya. Kita itu semuanya mustahil untuk bisa mempelajari semua ini, tetapi mungkin yang bisa kita pelajari adalah detail-detail teknis ini gitu ya. Jadi yang kita tahu itu sebenarnya baru kecil ya, daun-daun kecil ya, atau ranting-ranting kecil ya. Yang kita ketahui itu baru ranting-ranting kecil. Jadi ilmu pengetahuan itu sangat luas sekali. Nah, apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan gitu ya? Ilmu pengetahuan adalah suatu pengetahuan yang sifatnya umum atau menyeluruh, memiliki metode yang logis dan terurai secara sistematis. Artinya sifatnya umum gitu ya. Ilmu pengetahuan itu umum ya, tapi menyeluruh gitu. Umum tapi menyeluruh dan juga memiliki metode yang logis dan terurai secara sistematis. Nah, harus tersistem. Ilmu pengetahuan itu harus tersistem dan metodenya harus logis. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan penelitian? Kenapa kok ada hubungannya antara penelitian dan ilmu pengetahuan? Jadi, teman-teman, kalau ilmu pengetahuan itu tadi adalah rumpun ilmunya, penelitian ini adalah hal-hal yang sifatnya sistematis tadi, yang bisa membuat menjadi logis gitu ya. Jadi dari penelitian kita mungkin tahu obat orang sakit flu itu, bahwa flu itu tidak ada obatnya sebenarnya, yang ada hanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu ya, karena dia dari virus gitu ya, sama seperti COVID sebenarnya tidak ada obatnya. Nah, dari penelitian kita bisa tahu faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan kita sakit gitu ya. Dari penelitian juga kita tahu kebijakan-kebijakan apa saja yang berhasil mungkin dilakukan dalam sebuah pelayanan kesehatan gitu ya. Atau dari penelitian kita juga tahu gitu ya, kita mampu mengevaluasi sebuah program kesehatan yang dimana ternyata setelah kita evaluasi gitu ya, memang masih belum maksimal gitu ya program-program kesehatan itu, sehingga tetap ada hubungannya antara ilmu pengetahuan dengan penelitian. Nah, penelitian di sini artinya adalah suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan secara terencana. Ilmu pengetahuan dia secara sistematis, maka penelitian ini terencana gitu ya. Penyelidikan kan artinya mencari tahu ya. Kita mencari tahu dan direncanakan gitu ya. Direncanakannya nggak cuma sembarang direncanakan, tetapi juga penuh kehati-hatian, teratur juga terhadap suatu subjek tertentu untuk memperoleh bukti atau jawaban dari atau pengetahuan itu gitu. Jadi sebenarnya penelitian itu untuk upgrade ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan kan semakin semakin hari kan semakin berkembang gitu ya. Semakin lama semakin maju gitu. Nah, itu membutuhkan ilmu-ilmu penelitian gitu ya. Sehingga di dalam sebuah penelitian tetap harus melakukan penyelidikan, yang dimana penyelidikan itu kita lakukan dengan kehati-hatian. Artinya tidak sembarangan ya, harus hati-hati, harus terencana. Nah, Kerlinger mengutarakan ada 4 cara untuk memperoleh pengetahuan. Yang pertama ada yang disebut dengan metode keteguhan atau method of tenacity. Nah, method of tenacity ini artinya adalah metode di mana dia bisa berpegang teguh pada pendapat yang sudah diyakininya kebenarannya secara atau dari lama gitu ya, atau sejak lama. Jadi metode keteguhan ini bisa pengetahuan itu bisa diambil atau bisa diperoleh dari metode keteguhan gitu. Misalnya dari nenek moyang kita percaya nenek moyang kita itu adalah Nabi Adam gitu ya. Bukan berasal dari bangsa monyet dan lain sebagainya gitu. Misalnya kita percaya metode keteguhan itulah yang kita pegang gitu ya, bahwa manusia memang berasal dari Adam dan Hawa.
Kemudian yang kedua adalah metode otoritas atau yang disebut dengan method of authority. Nah, ini maksudnya adalah metode di mana dia merujuk pada pernyataan para ahli atau yang memiliki otoritas. Kenapa kok orang yang memiliki otoritas? Ya karena mungkin mereka memiliki keahlian di bidang-bidang itu gitu ya. Sehingga dia memiliki otoritas itu gitu. Dia paham betul gitu. Misalnya kita merujuk pada pernyataan presiden gitu bahwa angka stunting gitu ya, misalnya angka stunting itu masih belum berhasil gitu di tahun 2024, katakanlah seperti itu misalnya. Nah, sehingga kita bisa tuh untuk dijadikan sebuah pengetahuan gitu ya, akhirnya kita tahu ternyata angka stunting belum berhasil gitu. Atau bisa pernyataan para ahli. Nah, pernyataan para ahli ini apa contohnya? Misal, oh ternyata orang sakit flu itu karena virus influenza gitu ya. Para ahli mengatakan disebabkan virus influenza dan itu tidak ada obatnya. Obatnya hanya meningkatkan daya tahan tubuh misalnya seperti itu. Nah, kita merujuk dari pernyataan para ahli itu dan kita percaya. Dan kita akhirnya tahu gitu ya. Yang ketiga adalah metode intuisi. Metode intuisi di sini method of intuition, yaitu berdasarkan keyakinan yang kebenarannya dianggap terbukti dengan sendirinya dan tidak perlu pembuktian lagi. Gitu ya. Metode intuisi ini apa gitu? Misalnya kita percaya bahwa reproduksi itu hanya ada dua jenis kelamin gitu ya, laki-laki dan perempuan gitu ya. Kenapa? Karena memang secara reproduksi, artinya reproduksi kan artinya itu kembali mengulang, reproduksi artinya memproduksi ya, artinya berkembang biak gitu ya. Orang mampu berkembang biak ketika hanya ada laki-laki dan perempuan karena Allah menciptakan ya sesuai dengan kodratnya masing-masing gitu ya. Perempuan memiliki sel telur, laki-laki memiliki sel sperma gitu. Kemudian nanti terjadilah proses reproduksi sehingga melahirkan manusia. Nah, itu namanya metode intuisi gitu ya. Kita yakin, kita nggak perlu membuktikan lagi bahwa ada anak itu karena ada bapak dan ibu gitu ya. Bapak ibunya ya ibunya perempuan, bapaknya laki-laki gitu. Kemudian metode ilmiah, method of science. Ini berdasarkan kaidah keilmuan sehingga walaupun dilakukan oleh orang yang berbeda-beda namun dapat menghasilkan kesimpulan yang sama. Artinya apa? Ketika gitu ya sesuatu gitu, misalnya kita pengen meneliti gitu, diabetes itu disebabkan karena kadar gula yang tinggi misalnya seperti itu ya. Nah, secara kaidah keilmuan itu sering kali diteliti gitu ya, konsumsi gula yang tinggi dapat menyebabkan diabetes dan itu hasilnya sama gitu. Nah, itu disebut dengan metode ilmiah gitu ya. Nah, dalam metode ilmiah tadi ya, dia walaupun dilakukan oleh orang yang berbeda-beda namun hasilnya bisa sama. Nah, metode ilmiah ini ada dibagi menjadi dua. Ada cara non-ilmiah atau cara tradisional. Misalnya dia menggunakan cara trial and error gitu ya. Secara kebetulan. Nah, zaman dulu mungkin belum tahu tuh ada penelitian bahwa kadar gula tinggi itu bisa menyebabkan diabetes. Jadi, secara kebetulan ternyata dikumpulkan nih orang-orang yang memang konsumsinya tinggi gitu ya, gula gitu ya. Sehingga pada saat diwawancara orang ini konsumsi tinggi gula karena belum ditemukan diagnosa secara medis, ukuran secara medis gitu ya, kadar gula dalam darah gitu ya, pengukuran kadar gula dalam darah dan lain sebagainya gitu ya, belum ditemukan itu gitu mungkin zaman dulu, sehingga hanya mewawancari orang-orang yang mengkonsumsi gula tinggi, sehingga secara kebetulan gitu ya, atau mungkin secara otoritas atau dari cara akal sehat memikirkan gitu ya, atau intuitif tadi memikirkan bahwa orang yang makan gula itu memang bisa menyebabkan sakit diabetes gitu ya, seperti itu. Atau seperti yang saya sampaikan tadi gitu, manusia dapat mampu berkembang biak karena memang ada laki-laki dan perempuan. Kalau binatang ada jenis kelamin jantan dan betina gitu ya. Nah, itu secara intuitif gitu ya, secara naluriahnya seperti itu, cara akal sehatnya seperti itu. Nggak akal sehat adalah yang mungkin menyimpang gitu ya.
kaum LGBT, contohnya mungkin karena dia menyimpang, ya secara pengalaman pribadi dan akal sehat itu sudah non ilmiah gitu ya metodenya gitu ya. Kalau ada laki-laki bisa menstruasi, nah itu mungkin udah metode non ilmiah. Dan yang kedua, cara ilmiah atau modern. Nah, cara ilmiah atau modern ini caranya adalah diteliti gitu ya. Kalau misalnya ada laki-laki bisa menstruasi gitu, ya berarti ditelitinya dengan apa? Dengan cara-cara sistematis gitu. Kalau memang itu bisa dibuktikan gitu ya. Atau tadi misalnya orang yang diabetes tadi karena konsumsi gulanya tinggi, ya diteliti dengan cara yang sistematis, yang logis gitu ya, didukung dengan pengukuran-pengukuran yang ilmiah gitu ya, yang logis juga gitu. Sehingga bisa dikatakan sebagai cara ilmiah atau modern. Nah, ada beberapa langkah karena dia sistematis ya. Metode ilmiah itu yang biasanya kita copy menjadi sebuah metodologi penelitian. Nah, di dalam metode ilmiah ini ada 10 langkah, teman-teman. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini apa? Identifikasi masalah ini kita mencari tahu masalahnya. Bukan kita mencari masalah, tetapi kita mencari tahu masalahnya apa. Banyak mahasiswa yang sering dilakukan adalah mencari-cari masalah gitu ya. Masalahnya nggak ada, dicari-cari. Yang harusnya teman-teman lakukan di dalam sebuah penelitian itu adalah mengidentifikasi masalahnya apa supaya nanti masalah itu bisa terpecahkan gitu ya, bukan membuat masalah. Kemudian yang kedua adalah merumuskan masalah. Setelah kita mengidentifikasi masalahnya apa, oh ternyata kita ketahui gitu ya, di suatu daerah itu kebiasaan untuk minum airnya itu tidak direbus dengan matang sampai mendidih misalnya gitu ya, karena dia cuma dari air sumur aja langsung diminum, katanya lebih seger katanya gitu ya. Nah itu masalahnya, sehingga kita rumuskan masalah apa yang kita rumuskan. Apakah ada penyakit yang disebabkan karena dia sering mengkonsumsi air mentah gitu misalnya. Bisa dilihat mungkin kejadian diarenya, oh ternyata kejadian diarenya tinggi gitu ya. Itu identifikasi masalah masihan gitu ya. Identifikasi masalahnya, diarenya tinggi karena memang di suatu daerah itu masih suka mengkonsumsi air mentah gitu. Sehingga kita rumuskan masalahnya. Rumuskan masalahnya gimana? Yang pertama mungkin apakah gitu ya air mentah, apakah ada hubungan konsumsi air mentah dengan kejadian diare misalnya gitu ya. Kemudian mengkaji literatur. Nah, cara mengkaji literatur ini gimana? Dicari. Kita cari jurnal, cari buku, cari teori-teori sebelumnya, mungkin cari ada apa tadi ya, para ahli gitu ya, atau apa namanya, tadi ya ada kebijakan dari otoritas, misalnya ada kebijakan dari presiden dan lain sebagainya. Nah itu dikaji literaturnya bagaimana. Kemudian membuat hipotesis. Membuat hipotesis ini membuat praduga. Kalau di dalam hukum itu praduga ya, membuat praduga. Praduganya apa gitu? Misalnya tadi, praduganya ternyata tidak ada hubungan minum air mentah dengan diare misalnya. Atau praduganya ada hubungan minum air mentah dengan diare. Kemudian kita menentukan variabel penelitian. Setelah kita menentukan praduganya apa-apa saja, faktor-faktor yang menyebabkan diare tadi, kita tentukan variabel penelitiannya. Variabel dependennya apa, variabel independennya apa. Variabel dependennya apa, misalnya minum air mentah tadi ya. Independennya apa? Dependennya apa gitu ya, misalnya diare. Independennya apa, misalnya minum air mentah gitu ya. Kemudian menetapkan prosedur kerja. Nah, ini planning karena dia tersistematis. Jadi apa dulu yang harus kita lakukan gitu ya. Sebelum turun ke lapangan, sebelum mewawancarai orang, kita melakukan izin penelitian, kita lihat ini, lihat itu gitu ya. Ditetapkan dulu prosedur kerjanya, baru diuji hipotesisnya, baru kita turun ke lapangan. Menguji hipotesis itu dengan apa? Bisa dengan eksperimen, bisa dengan observasi gitu, bisa dengan survei. Nah, barulah di sini metode bagi penelitiannya mulai muncul. Mengolah dan analisis data. Setelah turun ke lapangan, kita dapat datanya gitu ya, kita udah tahu metode apa yang akan kita gunakan, misalnya eksperimen. Kita pakai eksperimental misalnya, kita olah datanya gitu ya, menggunakan analisa-analisa statistik.
Baru nanti dari data analisa statistik, perhitungan, dan lain sebagainya itu akan muncul kesimpulan. Nah, udah disimpulkan misalnya, oh ternyata benar air mentah itu bisa menyebabkan diare gitu. Dibuat kesimpulannya. Nah, setelah semua dari 1 sampai 9 itu dilakukan, barulah kita publikasikan. Apa tujuannya untuk mempublikasi? Tujuannya balik lagi ke ilmu pengetahuan, beragamnya ilmu pengetahuan gitu ya, supaya ilmu pengetahuan di muka bumi ini bisa beragam karena banyak peneliti-peneliti gitu. Nah, kemudian bisa dilihat ya di sini ya. Nah, di dalam metodologi penelitian, teman-teman, ada data, ada teori, ada fakta gitu ya. Kita kalau misalnya pengen meneliti itu, nggak cuma langsung meneliti tadi ada prosesnya, ada 10 prosesnya itu harus kita lewati gitu. Kita harus identifikasi sampai dengan nanti mungkin publikasi hasil penelitian kita. Nah, bagaimana mencari tahu gitu? Mencari tahunya adalah kita belajar. Ya, kita belajar. Belajarnya apa? Kita bisa melihat fakta yang terjadi, kita dukung fakta yang terjadi itu dengan data atau fakta empiris atau teori sebelumnya gitu ya. Jadi identifikasi masalah itu nggak cuma fakta aja gitu ya, tapi juga teori sebelumnya seperti apa, data dan fakta empirisnya seperti apa. Nah, dari fakta dan data empiris ini kan pasti ada kesenjangan-kesenjangannya. Kesenjangannya apa? Itulah yang dibuat dari perumusan masalah itu gitu ya. Nanti dirumuskan masalahnya, dirumuskan tujuan penelitiannya, kemudian ditulis tinjauan pustaka, kerangka teori, kerangka konsep. Nah, inilah bagian dari penelitian itu gitu ya. Rumusan masalah itu bagian dari penelitian, tujuan bagian dari penelitian, kerangka teori bagian dari penelitian. Metodologi penelitian ini tadi ya kita menentukan metodenya mau menggunakan apa gitu ya, hasil pembahasan, kesimpulan, dan saran baru bisa digeneralisasi. Setelah kita generalisasi, kita tarik kesimpulan, kita publikasikan, muncullah itulah yang teori kita dapatkan gitu ya dari penelitian kita gitu. Teori kita dapatkan nanti bisa menjawab kesenjangan ini yang akan merubah fakta-fakta itu. Misal tadi gitu ya, kita dari hasil penelitian kita mampu menjawab bahwa uh, polio itu dapat dicegah dengan vaksin gitu ya. Kita dapat fakta itu dari mana gitu ya? Dari penelitian ini. Penelitian ini dari mana? Penelitian ini nanti munculnya akan menunjukkan teori dan fakta empiris sehingga kesenjangan orang-orang yang mungkin apa ya konspirasi tentang vaksin gitu ya, orang yang divaksin pasti meninggal, orang yang vaksin polio nanti bisa meninggal malah cacat dan lain sebagainya, itu bisa dijawab dengan fakta-fakta empiris ini gitu. Ya. Nah, lalu kita beranjak gitu ya. Kalau kita tadi membahas tentang penelitian secara luas, kita beranjak kepada penelitian kesehatan. Penelitian kesehatan itu apa? Bagian apa yang kita teliti gitu ya? Bagian apa yang kita teliti sebentar ya?
Di dalam penelitian kesehatan itu ruang lingkupnya apa yang bisa kita teliti? Yang pertama adalah preventif. Preventif itu pencegahannya. Pencegahannya apa? Nanti bisa ke masyarakat yang sehat, bisa ke masyarakat, bisa ke orang yang sakit. Loh, Bu, kenapa orang sakit juga pakai preventif ya? Apa maksudnya kok orang sakit juga menggunakan penelitian preventif? Ya karena memang agar dia tidak tambah parah sakitnya, misal dia sakit kanker gitu ya. Preventifnya apa? Supaya stadiumnya tidak tambah gitu ya. Itu langkah preventif juga bisa di orang sakit sasarannya. Juga bisa di masyarakat sehat. Oh, bagaimana caranya masyarakat ini tidak banyak yang kena kanker gitu misalnya. Bisa ruang lingkup promotif. Ruang lingkup promotifnya juga sama ya. Bisa di masyarakat sehat, bisa di orang sakit. Bisa promosi tentang PHBS gitu misalnya, atau bisa promosi tentang bagaimana caranya, promosi kesehatan tentang bagaimana caranya merawat luka pada diabetes gitu misalnya, seperti itu. Kemudian kuratif. Nah, khusus untuk kuratif tentunya tidak mungkin dilakukan kepada masyarakat yang sehat ya, karena yang kuratif kan pengobatan gitu ya. Jadi penelitian kuratif khusus untuk orang yang sakit, sama juga rehabilitatif untuk orang yang sakit saja sasarannya. Nah, di dalam penelitian kesehatan itu ada dua sasaran. Sasaran yang pertama adalah untuk memecahkan masalah kesehatan individu yang sedang mengalami masalah kesehatan atau sedang sakit. Yang kedua, bisa untuk kesehatan kelompok atau masyarakat yang sehat. Nah, kalau digambarkan di dalam bagan ya, digambarkan dalam bagan, penelitian kesehatan itu metodologi penelitian itu seperti ini. Jadi banyak kerangkanya ya. Nah, ini maksudnya apa? Jadi metodologi penelitian itu nanti kita membahas tentang sampel. Sampel itu masih ada cabangnya, masih ada kriteria untuk pengambilan sampel itu harus ada sampel yang diinklusikan, ada yang dieksklusikan. Inklusi itu apa? Dapat mewakili sampel atau sampel yang tidak dapat mewakili sampel itu gitu ya. Sampel itu apa sih, Bu? Gitu ya. Sampel itu orang yang akan diteliti nanti ya, dijadikan responden penelitian. Di dalam metodologi penelitian juga akan membahas langkah-langkah penelitian. Langkah-langkahnya ini masih banyak ya. Juga akan mengukur skala pengukuran data. Kemudian teknik pengumpulan data, randomisasi. Randomisasi ini pengambilan sampelnya apakah dia secara random atau non-random gitu ya. Kemudian nanti desain penelitian, kemudian baru topik penelitian. Topik penelitiannya diambil dari sumber informasi. Sumber informasinya dari mana? Tadi bisa intuisi gitu ya, naluriah, atau dosen peneliti atau ahli, atau bacaan ilmiah, diskusi, ceramah, kuliah, pengamatan lapangan, melanjutkan hasil penelitiannya, banyak sekali ya. Jadi kalau digambarkan di dalam kerangka berpikir gitu ya, metodologi penelitian ini yang dipelajari ini semua teman-teman. Teman-teman nanti misalnya melakukan penelitian, mau skripsi, ya ini nanti akan teman-teman lalui gitu ya, akan teman-teman gunakan gitu, akan teman-teman gunakan di dalam penelitian teman-teman. Ya, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Monggo kalau ada hal yang ingin ditanyakan.